Selamat pagi, shalom saudara. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini mari kita bersama-sama saudara akan merenungkan bagian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau saya saudara boleh mengajak kita untuk sedikit memikirkan saudara kira-kira kalau orang yang bukan Kristen begitu ya. So kalau orang bukan Kristen ditanya saudara, ini bisa nggak gue? Oke, boleh dibantu Gun. Ya. Saudara, kalau orang Kristen, orang bukan Kristen, saudara, ditanya apa sih keunikannya, saudara, orang Kristen? Kira-kira menurut saudara apa yang bakal dijawab oleh mereka yang bukan Kristen gitu? Apa keunikan daripada kekristenan kira-kira? Apa saudara kira-kira? Apa? Gua kenceng. Apa kira-kira? Kasih gitu ya. Oke. So, bagi orang yang bukan Kristen, kalau mereka ditanya apa sih keunikan Kristen, saudara, mereka pasti akan bilang kasih gitu. Tetapi saudara, kalau kita nih ya, orang yang udah percaya Tuhan, kita orang Kristen, saudara, kalau ditanya kira-kira apa sih keunikan orang percaya, saudara, kira-kira apa? Sama atau beda? Saya kira kita akan sepakat begitu saudara bahwa keunikan kita nih sebagai orang Kristen gitu ya, bukan cuman kasih saudara, tetapi kasih karunia atau anugerah saudara. Anugerah ini satu hal yang sangat khas sekali, sangat mencirikan kita sebagai orang Kristen. Saudara, kalau kita bicara mengenai kasih saudara, maka mungkin agama-agama lain juga sebetulnya mereka juga berbicara hal yang serupa gitu. Tetapi hampir tidak ada atau dapat dipastikan bahwa satu-satunya agama yang sangat menekankan tentang anugerah, saudara, adalah kekristenan itu sendiri. Saudara, hari ini saya mau kita sama-sama melihat atau berbicara lebih jauh tentang anugerah, tentang kasih karunia, secara khusus saudara berkaitan dengan melayani begitu. Melayani itu adalah anugerah. Melayani adalah kasih karunia. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30. Setelah jika sudah menemukannya, mari kita membaca bertanggapan. Saya akan baca ayat 22. Bapak Ibu akan membaca ayat 23, demikian kita bergiliran sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil satu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh." Sama-sama, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu sekalian, pagi ini saudara dalam khotbah saya akan membaginya dalam 3 hal. Bapak Ibu. Yang pertama kita akan coba melihat konteks pelayanan daripada Yohanes dan juga Tuhan Yesus. Dan yang kedua kita akan bicara mengenai konsep pelayanannya Yohanes. Dan yang ketiga kita akan melihat bagaimana koneksi Injil dan pelayanan. Nah Bapak Ibu sekalian, saudara, perikop yang tadi kita baca saudara, dimulai dengan satu keterangan tentang
Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya saudara membaptis banyak orang di daerah Yudea. Lalu di lokasi yang berbeda, sekalian yaitu di Ainon, di dekat Salim, Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya juga melakukan hal yang serupa. Begitu. Mereka juga membaptis banyak orang di sana, saudara. Jadi ada dua kelompok orang, saudara. Ada kelompok Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya, dan juga ada kelompoknya Yesus dan juga murid-muridnya. Mereka sama-sama melakukan pembaptisan bagi banyak orang, saudara, pada waktu itu. Nah lalu saudara melihat itu kemudian ada seorang Yahudi, saudara, yang bertanya begitu ya kepada murid-muridnya Yohanes tentang konsep mengenai penyucian begitu. Saudara, kita tidak tahu bagaimana detailnya begitu ya, tetapi Rasul Yohanes ketika dia menulis bagian itu dia menyebutkan bahwa kemudian terjadilah semacam perselisihan begitu ya. Ada cekcok, ada perselisihan antara si orang Yahudi ini dengan murid-muridnya Yohanes pada waktu itu. Saudara, ada kemungkinan saudara, orang ini saudara sekalian bahwa dia mencoba membandingkan antara baptisan Yohanes dengan baptisannya Tuhan Yesus begitu. Dan kemudian saudara, dia mungkin mengutip kata-kata Yohanes yang mengatakan bahwa Yohanes itu membaptis dengan air, tetapi Yesus akan membaptis dengan api dan dengan Roh Kudus. Saudara, orang ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa baptisannya Tuhan Yesus itu lebih baik begitu ya, lebih sah dibandingkan dengan baptisannya Yohanes dan juga murid-muridnya pada waktu itu. Saudara mendengar itu Bapak Ibu sekalian, murid-murid Yohanes tidak terima begitu. Saudara, mereka kemudian menjadi marah dan kesal. Lalu saudara, mereka berkata kepada Yohanes begini, saudara. Mereka bilang begini, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan ya tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Saudara, kita bisa membaca ada dua model atau dua ekspresi kemarahan dan kekesalan saudara murid-murid Yohanes pada waktu itu. Pertama sekali mereka bilang begini, saudara, orang yang bersama dengan engkau. Sewaktu mereka bilang kepada Yohanes, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan itu. So, mereka enggan menyebut nama Tuhan Yesus. So, apakah mereka nggak kenal Yesus? Apakah mereka tidak tahu nama Tuhan Yesus? Kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa mereka tahu nama Yesus. Mereka juga mengenal Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi saking jengkelnya mereka, saking kesalnya mereka pikir, guru atau rabi, orang yang bersama dengan engkau itu, begitu, enggan menyebut nama Yohanes. Mungkin kalau kita bisa membandingkan kita hari ini, kita mungkin juga sering begitu ya. Kalau kita mungkin nggak suka orang itu, kita mungkin nggak suka dia, setelah jengkel pada dia, kita mungkin enggan menyebut nama dia, begitu. Kita bilang ya si itu, si anu, dan seterusnya, begitu saudara ya. Nah, itu kemudian ekspresi daripada murid-murid Yohanes pada waktu itu. Yang kedua, saudara, mereka kemudian mengekspresikan kemarahan mereka. Mereka bilang gini kepada Yohanes begitu, Guru, semua orang ini pergi kepada dia begitu. Saudara, ini pun juga ekspresi yang sebetulnya berlebihan. Kenapa, saudara sekalian? Karena sebetulnya tidak semua orang begitu ya pergi kepada kepada Yesus begitu. Masih banyak juga orang yang pergi kepada Yohanes untuk dibaptis pada waktu itu. Tapi karena mereka marah, karena mereka jengkel kepada Tuhan Yesus, mereka bilang bahwa semua orang pergi kepadanya untuk dibaptis begitu. Saudara, murid-murid Yohanes seolah ingin bilang begini kepada Yohanes, Guru, lakukan sesuatu. Kalau tidak, nanti pengikutmu makin sedikit begitu. Nanti makin banyak orang pindah menjadi murid Yesus. Bukankah Andreas dan Petrus itu sudah pindah begitu, menjadi murid Yesus? Ayo dong guru, jangan diam saja. Nanti makin sepi loh pengikutmu. Nanti makin banyak orang yang berpaling darimu, lu pindah kepada Yesus. Seolah-olah murid-murid ingin bilang begitu kepada Yohanes pada waktu itu. Tapi saudara, di tengah-tengah kondisi itu, Bapak-Ibu sekalian,
Yohanes kemudian dengan tenang dan santai, saudara, dia merespon. Lalu dia bilang begini, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Saudara, kemarahan murid-murid, kejengkelan murid-murid direspon oleh Yohanes dengan satu kalimat yang lembut, atau mungkin juga dengan santai dia bilang, tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Saudara, ini membawa kita kepada bagian yang kedua tentang konsep daripada pelayanan Yohanes Pembaptis. Saudara, ada 3 konsep Yohanes yang kita bisa pelajari dari saudara bagian ini. Pertama, saudara, bagi Yohanes melayani itu adalah kasih karunia. Melayani itu adalah anugerah. Saudara, ayat 27, saudara, bahasa Indonesia terjemahan baru mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Saudara, bahasa Indonesia masa kini atau BIMK mengatakan begini, saudara, manusia tidak dapat mempunyai apa-apa kalau tidak diberikan Allah kepadanya. Selagi saudara, itu satu terjemahan Inggris, saudara, English Standard Version mengatakan begini, a person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. Seseorang itu tidak bisa menerima bahkan satu hal pun kecuali hal itu diberikan kepadanya dari surga. Di tengah-tengah kemarahan para murid, di tengah kejengkelan, kekesalan mereka, bahkan iri hati mereka terhadap Yesus yang waktu itu kelihatannya makin maju, makin berkembang, makin banyak pengikutnya, saudara. Yohanes dengan tenang, dengan santai, kemudian dia menjawab murid-muridnya. Tidak seorang pun dapat mempunyai apa-apa kalau tidak diberikan Allah kepadanya. Saudara sekalian, Yohanes seolah ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dia sama sekali tidak terprovokasi dan terpengaruh oleh kemarahan dan kejengkelan murid-murid waktu itu. Yohanes juga tidak ikut-ikutan menjadi marah dan iri hati, saudara, kepada Yesus pada waktu itu. Yohanes pun juga tidak merasa tersaingi ataupun juga tersisihkan oleh pelayanan Tuhan Yesus, saudara. Yohanes pun juga tidak merasa bahwa posisinya waktu itu terancam oleh pendatang baru itu yang namanya Yesus. Saudara, kenapa demikian? Karena Yohanes tahu bahwa baik pelayanannya maupun pelayanan Kristus itu sama-sama diberikan Allah kepada mereka. Saudara, Yohanes sadar betul bahwa pelayanannya waktu itu, saudara, bukan karena dia, tapi semua itu dikaruniakan dari Allah kepadanya. Saudara sekalian, hal ini juga menyadarkan kita, saudara, bahwa pelayanan itu sebetulnya adalah pemberian atau kasih karunia dari Allah kepada kita. Akan membuat kita melayani dengan sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita menyadari bahwa pelayanan yang kita miliki itu juga adalah kasih karunia Allah, itu akan membuat kita melayani dengan sukacita dan dengan damai sejahtera. Saudara, kita tidak akan mudah marah dan kesal kepada rekan pelayanan, saudara, apalagi menyimpan kepahitan kepada mereka. Saudara, kita pun juga, saudara, tidak akan merasa tersaingi dan iri hati akan keberhasilan atau kemajuan orang lain atau rekan sepelayanan kita, saudara. Kita pun juga tidak akan merasa kita terancam oleh karena orang lain mungkin lebih berhasil, lebih maju, lebih berkembang daripada kita. Saudara, kita akan menyadari, saudara, semua pencapaian kita, tanda kutip, semua keberhasilan kita, saudara, posisi kita, jabatan kita, bahkan kesempatan kita boleh melayani Tuhan, itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Saudara, tidak ada, saudara, tidak hanya juga mungkin bicara mengenai pelayanan, saudara, tapi juga kita bisa melihat dalam seluruh, saudara, keseharian hidup kita.
keyakinan bahwa manusia itu tidak dapat mempunyai apa-apa kalau tidak diberikan Allah kepadanya. Ini pun juga akan menolong kita untuk melihat segala sesuatu dalam hidup kita juga adalah pemberian dari Tuhan. Saudara, entah itu mungkin kekayaan kita, uang kita, saudara, keluarga kita, materi kita, pekerjaan kita, jabatan kita, saudara, posisi kita, kesehatan kita mungkin, kepintaran kita, talenta kita, semua yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian, kita akan sadar bahwa semua itu diberikan Allah kepada kita. Dan kita tidak mungkin punya semua itu kalau bukan dikaruniakan Allah pada kita. Itu yang pertama, konsep pelayanan daripada Yohanes. Yang kedua, konsep pelayanan Yohanes adalah dia memakai konsep sahabat dari mempelai, yaitu Kristus di ayat 29. Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat 29, Yohanes Pembaptis memberikan satu ilustrasi tentang konsep pelayanan yang ia lakukan dengan penggambaran sebuah pesta pernikahan. Saudara sekalian, dalam konsep pernikahan orang Yahudi waktu itu, ada satu orang yang memiliki peran sangat penting, saudara, yaitu sahabat mempelai laki-laki. Sahabat mempelai laki-laki itu sekalian umumnya itu adalah kerabat dekat begitu ya dari mempelai laki-laki yang mau menikah pada waktu itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh sahabat mempelai itu, saudara? Biasanya sahabat mempelai itu dia mempersiapkan pesta pernikahan, saudara. Seorang penafsir bernama Craig Kinner, saudara, dia menyebutkan bahwa sahabat mempelai itu juga sebelum pernikahan dia melakukan semacam negosiasi begitu ya, atau perbincangan atau diskusi lah begitu ya dengan pihak perempuan berkaitan dengan bagaimana nanti sebuah pesta pernikahan itu. Terus seorang sahabat juga, dia juga tidak segan-segan untuk berkontribusi dalam hal dana begitu, finansial terhadap pesta pernikahan sahabatnya itu, saudara sekalian. Dia juga kadang-kadang memberikan semacam pidato atau speech di dalam pesta pernikahan begitu. Tetapi yang paling penting, saudara, adalah seorang sahabat mempelai laki-laki itu, dia memastikan bahwa pesta ini berlangsung dengan baik dan mempelai pria itu bisa bersuka cita. Semua pesta itu dapat berjalan dengan baik. Saudara, apa yang menarik dari seorang sahabat mempelai pria itu, saudara? Yang menarik adalah dalam pesta pernikahan itu, saudara, dia itu bukan bintangnya. Dia bukan mempelainya, saudara, tetapi dia mempersiapkan segala sesuatu untuk bintang utamanya, yaitu si mempelai pria itu, saudara. Raja pada hari itulah kira-kira, saudara. Dia juga melakukan persiapan, saudara, bukan sebagai bentuk untuk supaya dia memperoleh sukacita begitu ya, bukan buat kesenangan dia, saudara, tapi sukacita untuk mempelai pria itu, saudara sekalian. Sukacita terbesar si sahabat ini adalah ketika mempelai pria itu boleh bersukacita, bahagia di hari pernikahannya itu. Saudara sekalian, kalau kita membaca konteks yang paling dekat, saudara, yaitu di pasal yang kedua itu menceritakan tentang sebuah pernikahan di Kana. Setelah dalam cerita itu disebutkan bahwa mereka itu kekurangan anggur, sementara pesta pernikahan itu masih berjalan. Gitu. Dari mana Maria, ibu Yesus itu tahu bahwa mereka kekurangan anggur? Kemungkinan besar Maria tahu itu dari sahabat mempelai laki-laki itu, saudara, yang berperan penting dalam pesta itu. Saudara, kehadiran Maria itu mungkin, saudara, dia adalah kerabat daripada orang yang menikah itu, begitu. Dan pastinya bahwa sahabat ini juga masih punya kerabat dengan Maria dan juga kepada mempelai pria itu, saudara. Jadi dia sedang memikirkan bagaimana ini, begitu. Pesta masih berlangsung, sedangkan anggur itu mulai habis, gitu. Bahkan sudah mau habis. Nah, saudara, ketika kita membaca kisah itu, begitu ya,
Setelah kemudian Maria tahu itu dan dia bilang pada para pelayan itu, perintahkanlah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Dan kita tahu saudara bagaimana kemudian Kristus mengubah air itu menjadi anggur. Saya menarik begini, saudara. Ketika air itu dibawa kepada pemimpin pesta waktu itu, begitu ya. Lalu ketika dia mengecap itu, dia bilang, wow, ini anggur yang sangat baik sekali. Pada umumnya orang itu menyediakan anggur baik dahulu, lalu setelah itu yang kurang baik disajikan. Tapi engkau, siapa engkau saudara? Itu mempelai prianya. Dibilang engkau mempelai pria, engkau menyediakan anggur yang terbaik sampai sekarang ini. Saudara, kalau kita membaca kisah ini, saudara, kita melihat, saudara, tidak ada peran atau tidak ada nama daripada si sahabat ini disebutkan, saudara. Ketika pestanya berlangsung dengan baik, ketika anggurnya cukup untuk diminum, saudara, yang dipuji itu adalah mempelai laki-lakinya, saudara, bukan si sahabatnya, begitu. Karena dia tahu tugasnya itu bukan menerima pujian, tugasnya bukan menerima apresiasi daripada orang-orang lain, saudara. Tugasnya itu adalah bagaimana mempersiapkan supaya pesta ini membawa kesenangan, sukacita bagi si mempelai pria itu. Setelah Yohanes mengatakan bahwa dia itu menggambarkan dirinya sebagai mempelai, sebagai sahabat daripada mempelai laki-laki itu. Saudara, Yohanes itu bukan mempelai laki-lakinya, tapi Yesuslah mempelai laki-lakinya itu. Dia bukan bintangnya, saudara, tapi bintangnya itu adalah Yesus. Bukan sukacitanya yang penting, saudara, tapi sukacita Yesuslah yang penting. Bukan berapa banyak orang yang percaya dan menjadi murid daripada Yohanes, tapi yang penting adalah berapa banyak orang yang menjadi percaya dan menjadi murid daripada Kristus. Saudara, pemahaman ini membawa kita, saudara, kepada poin yang ketiga dari konsep pelayanan daripada Yohanes. Saudara, yang ketiga, konsep Yohanes tentang pelayanan adalah bahwa Kristus harus makin besar, aku harus makin kecil. Ayat 30. Saudara, dalam terjemahan Indonesia masa kini, ayat 30 mengatakan begini, dialah yang harus makin penting dan saya makin kurang penting. Saudara, terjemahan lain dalam bahasa Inggris, NLT, saudara, menyebutkan begini, he must become greater and greater, and I must become less and less. Dia harus makin besar, dan aku harus makin kecil, makin kecil. Saudara sekalian, saudara, seperti yang saya katakan di awal, Bapak Ibu sekalian, saudara, kita tidak ragu lagi siapa, saudara, itu Yohanes Pembaptis. Saudara, dialah seorang yang besar pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Saudara, mungkin waktu itu tidak ada orang yang tidak kenal siapa Yohanes Pembaptis. Saudara, dia adalah seorang rabi, dia juga adalah seorang nabi pada waktu itu. Dia juga adalah seorang anak daripada imam besar, anak Zakaria, dan juga anak Elisabet, seorang keturunan daripada Harun. Saudara, orang tuanya hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan dalam kelahirannya, atau dalam berita kelahirannya, saudara sekalian, malaikat Gabriel berkata bahwa dia akan besar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Dia juga memiliki banyak murid pada waktu itu. Banyak orang menjadi murid daripada Yohanes Pembaptis. Bahkan Tuhan Yesus pernah bilang begini, saudara, tentang Yohanes dalam Matius pasal yang ke-11 ayat ke-11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. So, inilah sebuah peneguhan daripada Yesus tentang betapa hebatnya Yohanes. Betapa besarnya orang ini, saudara. Betapa tidak ada orang seperti dia yang hidup kira-kira pada zaman itu, saudara sekalian. Tetapi saudara, orang seperti ini, saudara,
orang seperti Yohanes yang punya nama besar, yang punya popularitas pada waktu itu, dikenal oleh banyak orang, punya banyak pengikut, punya banyak massa, populer. Saudara, Yohanes tidak pernah memakai murid-muridnya, para pengikutnya, massa yang dia punya, serta ketenaran yang dia punya untuk kepentingan dirinya, untuk membesarkan dirinya. Tidak pernah, saudara. Justru saudara, dia memakai saudara, semua yang dia miliki itu untuk membesarkan Kristus, untuk kemuliaan Kristus. Dan bila Kristus semakin besar, dan dia semakin kecil, semakin kecil. Sekarang kalau kita lihat saudara, masa pelayanan, saudara, Yohanes Pembaptis ini juga, saudara, dia sebetulnya lebih senior dibandingkan dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Saudara, Tuhan Yesus pada waktu kira-kira, saudara, dia melayani setelah daripada Yohanes Pembaptis. Saudara, bisa dibilang bahwa dia baru melayani setelah Yohanes Pembaptis, saudara. Bahkan Kristus ini, saudara, juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Saudara, Yohanes sebetulnya bisa bilang begini, saudara, ke orang-orang pada waktu itu, bahwa Yesus itu dulu dibaptis oleh saya. Saya yang berjasa dalam karir pelayanannya. Kalau bukan saya yang membaptis dia, tidak mungkin dia bisa sebesar itu. Saya lah orang yang paling berjasa dalam pelayanan Kristus pada waktu itu. Mungkin dia bisa bilang begitu karena betul, saudara, bahwa Kristus itu dibaptis oleh Yohanes. Tetapi saudara, Yohanes tidak melakukan hal itu, saudara. Dia tidak memakai popularitasnya, kesempatannya, para pengikutnya, murid-muridnya, nama besarnya, dan seluruh kemampuan yang dia miliki untuk membesarkan nama dia, saudara. Tapi untuk kebesaran Kristus saja. Kenapa demikian? Karena Yohanes tahu bahwa pelayanan dia miliki itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Seluruh hidup, seluruh pelayanannya, seluruh kepemilikannya dia pakai untuk membesarkan dan memuliakan Kristus. Saudara, perhatikan ayat 30, saudara. Ayat 30 dalam terjemahan Indonesia mengatakan begini, saudara. Ya harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Saudara, bahasa Indonesia dan juga semua terjemahan Inggris, saudara, menggunakan kata harus atau must. Saudara, kata harus dalam bagian ini, saudara, bukan sebuah himbauan, juga bukan sebuah pilihan, tapi adalah sebuah keharusan. It is not an option, it's a must. Saudara, Yohanes Pembaptis menyadari bahwa yang harus dibesarkan itu, saudara, bukan namanya, tapi nama Kristus. Yang harus dibesarkan itu bukan kehendaknya, tapi kehendak Kristus. Saudara, yang harus dibesarkan adalah kehendak Kristus, bukan egonya. Yang harus dibesarkan itu adalah kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan dirinya. Yang harus dilakukan itu adalah kehendak Kristus, bukan kehendaknya. Yang harus didengarkan itu adalah maunya Kristus, bukan maunya dia. Yang harus terjadi itu adalah kepentingan Kristus, bukan kepentingan dirinya. Saudara, apa yang harus dalam hidup kita? Saudara, kalau berjujur, saya adalah salah satu orang yang seringkali agak cukup alergi begitu ya dengan kata harus, saudara. Karena bagi saya ada banyak hal kita bisa diskusi, kita bisa menemukan bagaimana solusi yang baik kira-kira begitu, saudara. Tetapi saudara mengatakan bahwa di dalam kemuliaan Kristus, saudara, tidak ada tawar-menawar lagi. Saudara, harus itu penting. So kira-kira apa yang harus dalam hidup kita? Saudara, apakah Kristus harus makin besar atau kita yang harus makin besar? Apakah Kristus yang harus dikenal atau saya yang harus semakin terkenal? Saudara, apakah Kristus harus makin besar dalam kehidupan pelayananku ataukah kita yang harus semakin besar,
melalui pelayanan kita. Saudara sekalian, kita seringkali dalam pelayanan kita lah yang ingin dan harus makin besar, dan Kristus harus makin kecil. Saudara, kapan kita bisa bilang bahwa kita mengecilkan Kristus? Saudara, kita mengecilkan Kristus tanda kutip waktu kita, saudara, melayani untuk mencari pujian dan penghormatan untuk diri kita sendiri, bukan memberikan pujian dan penghormatan kepada Kristus. Saudara, waktu kita bilang bahwa saya yang berhak mendapat pujian dan penghormatan dalam pelayanan, maka kita sedang tanda kutip mengecilkan Kristus. Saudara, kita mengecilkan Kristus waktu kita melayani dengan bersandar pada hikmat dan kemampuan kita sendiri, bukan hikmat dan kekuatan dari Kristus. Kita merasa kita hebat, kita merasa kita jago, kita mampu melayani, dan kita tidak lagi bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Saudara, kita mengecilkan Kristus waktu kita merasa kitalah yang paling penting, bukan Kristus yang paling penting. Saudara, kita juga mengecilkan Kristus waktu kita kemudian berkata bahwa Kristus yang butuh saya untuk melayani, bukan saya yang butuh untuk melayani Kristus. Saudara sekalian, bukan hanya dalam hal saudara pelayanan, tapi dalam seluruh segi hidup kita, saudara, dalam kita punya keluarga kita, karir kita, saudara, pekerjaan kita, pendidikan kita, masa depan kita, dan sebagainya. Saudara, apakah Kristus dibesarkan atau kitalah yang dibesarkan itu? Saudara, kita mungkin berpikir, oke, sekarang saya mulai ngerti konsep pelayanan Yohanes Pembaptis. Tapi itu kan Yohanes, bukan saya. Saya tidak bisa seperti Yohanes. Yohanes Pembaptis orang hebat, orang dipakai Tuhan luar biasa. Saya bukan Yohanes Pembaptis. So, saya tidak ingin kita berhenti di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya mau kita maju yang ketiga, saudara. Itu bagaimana kita melihat koneksi Injil dan pelayanan. Saudara sekalian, koneksi Injil dan pelayanan itu menolong kita untuk kita bisa menjawab pertanyaan. Mengapa saya melayani Tuhan? Mengapa kita melayani Tuhan? Saudara, kita melayani Tuhan karena melayani itu adalah anugerah. Dan melayani itu adalah respons terhadap semua anugerah yang telah kita terima di dalam Kristus. Saudara, Yohanes Pembaptis tadi dikatakan di ayat yang ke-27, saudara bilang begini, bahwa manusia tidak dapat mempunyai apa-apa kalau tidak diberikan Allah kepadanya. Saudara, artinya saudara, tidak ada bahkan satu hal pun dalam diri kita yang bukan pemberian atau anugerah Allah. Termasuk saudara, pelayanan yang kita miliki. Dan semua yang kita miliki hari ini itu semua adalah anugerah dan pemberian daripada Tuhan. Saudara, pelayanan kita, keluarga kita, karir kita, jabatan kita, pekerjaan kita, saudara, usaha kita, rumah kita, mobil kita, motor kita, sepeda kita, uang kita, harta kita, kesehatan kita, kepintaran kita, talenta kita. So you name it. Semua yang ada pada kita, saudara, adalah pemberian daripada Tuhan. Kita tidak pernah bahkan satu hal pun punya kalau tidak dikaruniakan dari surga pada kita. Saudara, begitu juga saudara, keselamatan yang kita terima. So, di dalam Kristus, keselamatan kita, saudara, hidup kekal yang kita miliki, saudara, kita sebetulnya tidak layak menerimanya. Tetapi itu dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara, Allah mengaruniakan, Allah memberikan, Allah menganugerahkan kepada kita keselamatan. Dia memberi kita anak yang tunggal, saudara, untuk mati disalibkan demi menebus kita orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang harusnya layak dihukum, dimurkai oleh Tuhan. Saudara, dalam anugerahnya, saudara, ketika Allah memberikan anugerahnya pada kita, saudara, Yesus itu mengambil rupa seorang hamba. Hamba yang melayani, tapi bukan hanya melayani, saudara.
Tetapi dia melayani umat yang berdosa seperti saya dan saudara. Saudara pribadi macam apa yang rela melayani, merendahkan dirinya untuk orang yang hina? Saudara, pribadi seperti apa Yesus? Sehingga dia mau, saudara, melayani kita. Saudara, kita adalah orang berdosa. Orang tidak layak, saudara. Tapi Tuhan datang melayani kita, saudara. Meluk kita dengan kasih-Nya. Seperti apa, saudara? Orang seperti ini, saudara sekalian. Saudara, kalau di hadapan saudara ada dua orang. Satu yang orang paling hina, yang paling kotor. Satu orang yang paling baik, yang paling mulia. So yang mana yang kita layani kira-kira? Tapi Kristus melayani kita, orang yang berdosa. Setelah Injil memberitahu kita bahwa Kristus menjadi hamba yang melayani dan merendahkan dirinya bagi kita, orang berdosa. Setelah saya tutup dengan sebuah quote soal begini. Sekali lagi, Injil mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu menerima kasih dan pelayanan yang sempurna dari Allah dalam Kristus. Bukan karena kita layak, tapi karena Kristus beranugerah pada kita. Terakhir sekali. Sama kita pulang dengan ini sekalian, dengan pemahaman ini. Bahwa karena Injil kita melayani. Oleh kekuatan Injil kita dimampukan untuk melayani. Dan demi Injil Kristus diberitakan, saudara kita melayani. Saudara kita melayani bukan karena hobi, bukan karena suka, bukan karena kita punya banyak waktu luang untuk melayani, saudara sekalian. Saudara kita melayani juga bukan dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, saudara. Tapi dengan kekuatan Injil kasih karunia. Saudara kita melayani juga bukan supaya kita mendapat pujian, bukan supaya kita punya berbagai motivasi-motivasi yang keliru di hadapan Tuhan. Kita melayani demi Injil Kristus diberitakan. Saudara, karena Injil kita melayani. Dan oleh kekuatan Injil kita dimampukan untuk melayani. Dan demi Injil Kristus diberitakan, kita melayani. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini untuk satu perenungan firman Tuhan yang kami renungkan ya Tuhan.